Bismillahirrahmanirrahim. Huruf Dzal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Zaqa ngincipi, merasakan maksudnya. Ta'mal imani ing rasani iman, merasakan lezatnya iman. Sapa man wong radhiya kang ridho sapa man billahi klan Gusti Allah rabban ing dadi pangeran, wa bil islami lan klan Islam agama Islam, ridho dinan ing dadi agama, wa bi Muhammadin kan kelawan Nabi Muhammad rasulan ing dadi utusan. Orang ini akan merasakan iman selama dia bertauhid, mengakui keesaan Gusti Allah. Itu dianggap walaupun dia mungkin melakukan dosa besar, walaupun dia mungkin tidak taat, tetapi pengakuan iman itu harus iman, mengakui la ilaha illallah. Mereka ini akan masuk surga walaupun melakukan dosa-dosa, taubat atau tidak taubat, selama dia masih punya iman, dia akan masuk surga. Rawahu Tirmidzi. Dzakirullah fi Ramadan maghfurun lah. Dzakirullah utai wong kang zikir maring Allah fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Zikir di bulan Ramadan, memperbanyak amal kebaikan di bulan Ramadan. Iku maghfurun, orang yang berzikir di bulan Ramadan, maghfurun iku kang den sepuro sapa lahu zakir. Wasailullah utai wong kang jaluk ing Allah fihi ing dalam Ramadan iku la yakhibu, ora tuno, ora rugi sapa sail. Di keistimewaan bulan Ramadan, orang yang memperbanyak zikir diampuni oleh Allah, dan orang yang mohon tidak akan kecewa. Di Ramadan itu bulan istimewa. Semoga kita masih mendapat kesempatan Ramadan tahun mendatang. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, jangan disia-siakan. Rawahul Baihaqi. Zarun nas ya'malun. Zar tinggalo sira. Oh si dzubbu nggih. Dzubbu. Padha nolak sira kabeh an a'radikum saking pira-pira kewirangan sira, kewirangan harga diri, kehormatanmu, bi amwalikum kelawan pira-pira bondo sira kabeh. Artinya gunakan hartamu untuk melindungi kehormatanmu. Itu pada zaman dahulu. Pada zaman Rasulullah SAW banyak sastrawan, penyair. Pada zaman jahiliyah itu banyak ahli syair ya, yang dia ini bisa membuat pujian atau celaan. Jadi syair-syair orang-orang pada zaman dulu itu sangat indah, bisa mencela ataupun memuji.
Maka Nabi menyuruh hendaknya kita ini jaga kehormatan diri dengan uangmu. Maksudnya berilah orang-orang penyair, orang-orang yang lesannya ini membahayakan. Cor sakniki media massa. Kalau hari ini bisa wartawan. Beri uang supaya mereka tidak menulis kejelekan-kejelekan kita. Kalau zaman dulu itu penyair. Kalau zaman sekarang ya medsos itu loh, wartawan. Kalau kita baik sama wartawan, ya berita-beritanya lebih arah ke positif. Sebab wartawan ini kan bisa aja menggoreng-goreng berita. Nah, supaya beritanya tidak digoreng, ya perlulah ngasih sesuatu untuk menjaga kehormatan supaya tidak dijelek-jelekan. Jadi sejak dulu sudah ada begini nih. Cuman dalam zaman Nabi belum ada medsos. Itu mulutnya penyair-penyair itu tajam, sehingga harus dikasih. Kalau mereka minta harus dikasih, supaya dia tidak bikin syair-syair yang jelek. Ya kalau hari ini mungkin ya media itu harus dikasih. Kalau tidak beritanya elek. Kasus yang sama, cara nulis berita bisa beda. Makanya harus kita ini ya singloman. Berilah hartamu, berikan untuk menjaga kehormatanmu. Artinya kamu harus mau berbagi. Kalau kita punya, sementara ini ya seperti CSR itu lah. Perusahaan harus memberikan sedikit untuk bagian membina lingkungan. Nah ini zaman Nabi sudah ada anjuran seperti itu. Berikan sedikit dari uangmu untuk menutup kehormatanmu. Selanjutnya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Darin nas ya'malun." Dar tinggalo sira annasa ing menungso ya'maluna padha nglakoni sapa nas. Biarkan orang-orang itu berbuat. Fa inna fil jannati sedune iku tetep ing dalam swarga. Mi'ata darajatin ono 100 derajat. Ma utawi perkara baina kulli darajatin antarane saben-saben derajat. Iku kama kaya panggonan baina samai antarane langit wal ardi lan bumi. Wal firdausu utai swarga firdaus iku a'lal jannati luweh dhuwure swarga. Wa ausatu halan tengahe jannah. Wa fawqaha lan iku ing dalam sak dhuwure jannah arsur rahmani utawi aras singgasana Allah yang Maha Rahman. Wa minha saking firdaus tufajjaru dan ilakan dialirkan apa anharul jannati piro-piro sungai di surga. Fa idza sa'altum nalikane njaluk sira kabeh Allah ing Allah fas'alu mongko njaluk sira kabeh al firdausa ing swarga firdaus ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan supaya kita ini berlomba-lomba berbuat baik ya. Darun nas ya'malun. Semua orang silakan berbuat baik ya. Jadi kita tidak bisa menentukan harus perbuatan ini,
perbuatan itu. Macam-macam perbuatan baik. Ada orang yang memperbanyak sedekah, ada orang yang memperbanyak puasa, ada mungkin yang memperbanyak jihad. Silakan ya, berbuat yang terbaik. Sebab surga itu mi'ata darajah. Surga ini mempunyai 100 kelas. Jadi ada orang mungkin yang kepingin naik ke kelas VIP, ada orang yang kepingin kelas ekonomi gitu. Jadi tidak semua orang kuat melakukan perbuatan yang hebat. Biarkan ada yang rajin, ada yang sedengan. Yang penting mereka semua berbuat baik. Sebab Allah sendiri memang sudah bikin klaster di surga. Ini ada 100 tempat, 100 level. Level tertinggi di surga namanya surga Firdaus. Ini top VIP. VVIP surga itu Firdaus. Makanya kalau kita berdoa, mintalah pada Allah, ya Allah berilah saya surga Firdaus. Moga-moga kita masuk surga yang Firdaus. Tapi ya bawahnya juga surga. Firdaus level 1. Sehingga rasa-rasan saya ngaji ini telat-telat ya mungkin surga level 79. Yang paling bluri kok ya 100 kurang 1. Semakin kamu rajin, kamu akan dapat level surga yang lebih tinggi gitu loh. Jadi Allah ini menyiapkan surga ini dalam berbagai tingkatan. Jadi orang-orang yang berbuat baik semakin tinggi nilainya. Tapi jangan dihina. Ya mampunya sekian ya. Tidak semua orang punya kemampuan yang sama. Rawi Imam Ahmad. Selanjutnya zikrullah syifaul qulub. Zikrullah itu zikir ing Allah. Zikir, memperbanyak zikir, wirid, iku syifaul qulubi, jadi tomboni piro-piro hati. Jadi obat hati itu zikir. Hati yang ruwet, sakit, sedih, susah, itu obatnya adalah zikir pada Gusti Allah. Makanya kita di pesantren ini diajari lah, habis sholat sisihkan waktu untuk berzikir. Apalagi malam hari ya. Kalau kita bisa bangun lebih pagi, duduklah berzikir, beristighfar. Ini akan membuat hati terobati. Nopo hati ini niku lor. Yo hati ini kan banyak penyakitnya tau. Hati ini kan bisa gelap, bisa kotor, bisa seperti tubuh. Hati kita yang tidak diservis ini ya sakit. Servisnya hati memperbanyak zikir pada Gusti Allah. Zikir yang terbaik la ilaha illallah. Menang-menang zikir la ilaha illallah. Mari sembahyang ku lho. Zikir sing kompak. Ojo sing doe. Coba habis sholat itu supaya dikompakkan zikir. Sing bareng, sing semangat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sing tegas ngono lho. Tak delok pemane subuh. Sing muni ngarep tok, sing mburi doe. Ono sing senden, ono sing dilungup. Zikir ini penting deh. Hati kita supaya sehat. Nah, jasmani sehat, rohani juga perlu sehat. Olahraganya hati ya zikir itu ya. Makanya habis sholat, minimal habis sholat
Jangan mengabaikan wirid ya. Tapi setiap saat juga perlu meneng-meneng nggo tasbih la ilaha illallah atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Wiritan-wiritan ini enteng tapi pahalanya besar, faedahnya besar. Selanjutnya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zimmatul muslimina wahidatun. Zimmatul muslimina utawi tanggungane wong Islam iku wahidatun siji. Zimmatul muslimin maksudnya keamanan. Orang harus menjamin keselamatan orang lain. Tidak boleh melanggar perjanjian ya. Zimmah kan dalam Islam itu ada istilah kafir harbi, ada istilahnya kafir zimmi. Zimmi ini artinya keamanan, tanggungan. Orang yang dalam perlindungan itu tidak boleh diganggu ya. Jadi kita ini tidak boleh main bunuh, teror, tidak boleh. Walaupun kepada non muslim. Sebab mereka ini statusnya zimmi. Kita ini tidak saling perang. Nah, orang-orang yang dalam tanggungan ya, perlindungan orang Islam ini harus dijaga. Zimmatul mu'minin muslimin wahidatun. Faman tasabani wong iku ahfaro ngerusak sopoman, merusak perjanjian damai, fa alaihi mongko iku tetap ing atase man laknatullahi ta'ala mati Gusti Allah. Wal malaikati lan malaikat wan nasilan menungso ajmaina halis kabehane. Jadi akad damai itu harus dihormati. Tidak boleh mengkhianati perjanjian perdamaian. Layuk balu ora den rimo minhu saking mengkunuman ahwara apa sorfun tebusan ibadah. Wala adlun dan ora ya bodoh tebusan. Orang melanggar perjanjian itu tidak bisa ditebus. Artinya itu dosa besar ya. Tidak ada tebusan. Waman tasamani wong iku tawalla nguasani sopeman kauman ing sak buah kaum biduni izni mawalihi tanpa izine piro-piro wong kang merdekaaken ing kaum. Fa alaihi mongko iku tetep ing atase man laknatullahi laknati Allah wal malaikati lan malaikat wan nasi lan menungso ajma'ina halis kabehane. La yuqbalu ora den trimo minhu sanging man apa sorfun ibadah fardu wala adlun dan ora ibadah sunnah. Jadi orang Islam ini juga harus menjaga perdamaian ya. Zimmah itu ya akad perjanjian damai, akad aman. Harus dijaga, tidak boleh mengganggu orang lain ya. Jadi kita ini hari ini hidup di negara yang damai. Tidak boleh orang muslim, non muslim ini mengusik ya. Jangan ganggu orang lain, karena kita ini terikat satu perjanjian damai. Semua yang hidup di negeri ini harus saling menghormati, walaupun berbeda agama ya. Sebab mereka ini dalam tanggungan jaminan keamanan satu negara, zimmah negara kesatuan Republik Indonesia.
Ini penting ya, menjaga stabilitas ini penting ya. Jangan sampai kita ini termakan oleh hasutan ya. Hasutan untuk perang, hasutan untuk membenci ya. Jaga lingkungan kita. Berbeda agama, berbeda suku, berbeda ormas, jangan saling membenci. Kadang kita ini ya lucu ya. Ambek non muslim rukun, ambek padha wong Islam gak rukun. Beda ormas, beda apa, pertentangan. Padahal kita ini tidak perlu sebetulnya. Pada orang non muslim aja kita ini baik, masa pada sesama muslim musuhan. Siapapun ya, tidak perlu saling membenci. Rawal Imam Ahmad. Selanjutnya dzambun yughfar wa dzambun la yughfar. Dzambun ana dosa yughfaru kang bisa den apura apa dzambun. Dalam Islam ini ada macam-macam dosa. Ada dosa yang diampuni. Wa dzambun la yughfar, wa dzambun lan ana dosa la yughfaru kang ora bisa den sepura. Ada dosa yang tidak diampuni. Wa dzambun lan dosa mujaza kang den bales apa bi dzambun. Ada dosa yang ada perhitungannya, pembalasannya. Fa amma dzambu anam dosa alladzi la yughfaru kang ora den sepuro apa dzambun iku fasyirku perbuatan musyrik billahi lan Allah. Ini dosa yang tidak terampuni. Wa amma dzambu anapun dosa alladzi yughfaru kang den sepuro apa dzambun iku fa amaluka amal sira bainaka antarane sira wa baina rabbika lan antarane pangeran sira. Ada dosa yang diampuni, ada dosa yang tidak diampuni. Dosa yang diampuni itu dosa antara kita dengan Allah. Dosa tidak sholat, tidak melakukan kebaikan, ini mungkin diampuni oleh Allah. Tapi dosa yang tidak diampuni itu musyrik. Allah marah kalau disekutukan. Wa amma dzanbu anapun taituso allati yujaza kang den bales apa bihi dzanbun iku fa dzulmuka oleh ngani ngoyo sira akhaka ing sedulur sira. Jadi ada dosa yang mesti diperhitungkan, yaitu dosa kita pada orang lain. Kalau dosa kita kepada Allah, ini lebih penyelesaiannya lebih gampang. Kalau kamu bertaubat sungguh-sungguh, pasti diampuni oleh Gusti Allah. Sedangkan dosa kepada sesama manusia, kita pernah maki-maki orang atau pernah memukul, pernah mencuri, ini perhitungannya berat. Nah, perhitungannya berat karena pasti akan dibalas. Kalaupun tidak dibalaskan di dunia, akan dibalas besok di akhirat. Sehingga besok ada orang yang bangkrut itu. Kata Rasulullah SAW, besok di akhirat ini ada orang yang muflis, bangkrut. Kenapa? Bangkrut sebab dia aslinya amalnya baik, sholatnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya rajin, amal baiknya cukup, tapi kelakuannya pada orang lain ini jahat. Pernah nyakiti, pernah memfitnah, pernah mencuri. Nah, ini besok kejahatan ini akan dibalaskan. Dengan cara apa? Kebaikan dia pahalanya diambil, diberikan pada orang yang pernah dizalimi. Jadi orang itu walaupun rajin sholat, tapi rajin maki-maki, misui, mukul, nyakiti, wah ini nanti bangkrut.
pahala kebaikannya akan diambil oleh Allah, diberikan pada orang-orang yang pernah dizalimi sampai habis. Kalau sudah habis, dosa orang-orang yang pernah disakiti ditimpakan ke dia, sehingga asalnya dia datang bawa kebaikan, justru habis penuh dengan kesalahan, karena dia mendapat limpahan dosa dari orang-orang yang dizalimi. Makanya hati-hati, jangan berbuat zalim pada orang lain. Jangan nyakiti temanmu, ya. Apalagi mencuri, itu dosa besar ya. Di pondok mencuri ini sangat dosanya lebih besar dari yang lain. Karena apa? Karena anak pondok ini kan kirimannya pas-pasan. Kalau kamu curi, dia pasti sakit hatinya luar biasa. Duit emek didik dicolong, pasti sakit. Nah, makanya saya ingatkan, jangan sekali-kali kamu mencuri. Ya di pondok gak boleh, di rumah juga gak boleh. Tapi di pondok ini lebih hati-hati ya. Jaga dirimu, jangan sampai menyakiti orang lain. Kalau bisa, tolonglah, bantulah orang lain. Kalau belum bisa membantu, jangan mengganggu. Ojo usil. Kadang kayak pondok ono arek sing usil, ngudoi arek anyar. Nggak boleh ya. Ayo sing rukun. Muga-muga kabeh dapat ilmu yang manfaat. Kita semua di pondok ini harus rukun, senasib, sepenanggungan. Jangan sampai kita mengganggu orang lain. Termasuk jangan ganggu tetangga. Pesantren kita ini kan dekat dengan tetangga. Jangan tabu-tabuan. Kalau malam hari tolong ojo ganggu ya. Kita ini harus bisa menenteramkan lingkungan ya. Jangan keluyuran, jangan mengganggu orang lain. Siapa orang yang punya sifat belas asih akan dikasihi oleh Gusti Allah. Jadi jangan berbuat jahat nih. Le iso saling nulung, saling bantu. Terutama kalau ada teman yang sakit. Ada yang sakit gak? Kamar isolasi ada? Danis? Tidak ada yang sakit? Yang sakit diisolasi, diobati, dijamuni kan. Kita ini kan punya produksi jamu probiotik. Kemarin sudah diminum. Jamu probiotik itu memang kecut. Kecutnya karena itu memang fermentasi. Kayak Yakult kan kecut. Jadi itu fermentasi dari air kelapa, difermentasi jadi probiotik ya. Alhamdulillah kita ini sudah bisa memproduksi minuman probiotik gratis. Suka ngombe apa kan? Minum setiap minggu kita bikinkan jamu probiotik, jamu empon-empon ya. Jaga kesehatan penting. Hari ini masih banyak orang sakit ini masih, Masya Allah. Moga-moga semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jaga kesehatan, minum jamu. Jamu ini saya setiap hari minum jamu. Jamu empon, jahe, kunir, temulawak, sereh, ketumbar. Jamu itu yang dibikinkan di dapur itu. Jamu empon. Ikhtiar. Moga-moga semua diberi kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari segala penyakit.